Terima kasih Pak Jokowi. Singapura sepakat mengembalikan 1.000 triliun rupiah aset para kolektor. Nggak kayak yang dulu, kadernya malah rombongan jadi koruptor. Kaitan ini pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya undang-undang perampasan aset tindak pidana agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan, dan akuntabel, dan juga sudah memiliki beberapa kerjasama internasional untuk pengembalian aset tindak pidana. Treaty on Mutual Legal Assistance sudah kita sepakati dengan Swiss dan Rusia. Mereka siap membantu penelusuran, membantu pembekuan, membantu penyitaan, dan perampasan aset. Ratifikasi tentang ekstradisi, ya, perjanjian pengembalian atau orang-orang yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap Indonesia yang ada di Singapura, jadi bisa diserahkan ke Indonesia untuk diadili atau dihukum, kemudian Indonesia juga bisa mengembalikan orang Singapura yang melakukan kejahatan untuk dihukum dan diadili Singapura. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya undang-undang keuangan negara dan perbendaharaan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. KPK sangat mengapresiasi kemajuan proses perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani hari ini. Karena sesungguhnya perjanjian ekstradisi ini sudah kita upayakan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 98, baru 2022 ini berhasil mencapai satu kesepakatan. Ini merupakan titik maju, ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pemerintah akan segera memproses 300 fikasi perjanjian antara Indonesia dan Singapura. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam keterangan persnya pada Rabu 16 Februari di kantor Menko Polhukam, di dalam tata hukum negara ini, perjanjian internasional itu harus diratifikasi agar punya daya laku. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan agar segera memproses ratifikasi perjanjian yang harus ke DPR. Mahfud mengingatkan sebelumnya, yaitu pada tanggal 25 Januari 2022 lalu, pemerintah telah melakukan perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Singapura dalam 3 hal. Pertama, Perjanjian Flag Information Region atau FIRE, kemudian Diverse Cooperation Agreement, dan perjanjian ekstradisi. Menurut Mahfud MD, ratifikasi antara Indonesia dan Singapura akan menguntungkan kedua negara, terutama dalam penegakan hukum. Menurut Mahfud MD, ratifikasi antara Indonesia dan Singapura akan menguntungkan kedua negara, terutama dalam penegakan hukum dari Indonesia sendiri. Akan memperoleh keuntungan karena banyak pelanggaran hukum pidana, di mana orang-orangnya kemudian lari ke Singapura atau menyimpan asetnya di Singapura yang disinyalir mencapai 1.000 triliun rupiah. Untuk diketahui, proses ratifikasi perjanjian antara Singapura dan Indonesia telah berjalan cukup lama. Pemerintah mengaku bersyukur atas terlaksananya ratifikasi di awal tahun ini. Dengan adanya ratifikasi, menurut Mahfud, kejahatan terhadap Indonesia yang ada di Singapura maupun sebaliknya dapat segera diproses secara hukum. Dari kejahatan terhadap Indonesia yang ada di Singapura bisa diserahkan ke Indonesia untuk bisa diadili atau dihukum. Kemudian Indonesia juga bisa mengembalikan orang-orang Singapura yang melakukan kejahatan untuk bisa dihukum dan diadili. Terkait hal tersebut, pemerintah Singapura sempat marah, disebut sebagai surga koruptor oleh Deputi Penindakan KPK, Karyoto. Singapura lantas mengungkit soal perjanjian ekstradisi dengan Indonesia pada era Presiden SBY. Mulanya Kemlu Singapura mengungkit bantuan CPIP terhadap KPK, salah satunya terkait bantuan untuk memanggil bagi orang-orang yang hendak diperiksa KPK.
Singapura juga memfasilitasi kunjungan KPK ke Singapura pada bulan Mei 2018 untuk mewawancarai orang yang berkepentingan dengan penyelidikan. Mereka Singapura juga mengungkit perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerjasama pertahanan sebagai satu paket pada bulan April 2017 mendatang. Itu disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Lee Hsien Loong. Namun kedua perjanjian tersebut masih menunggu ratifikasi oleh DPR. Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, meminta pemerintah segera menangkap koruptor yang bersembunyi di Singapura itu. Idealnya, perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura diketahui Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menandatangani perjanjian ekstradisi dua negara dan disaksikan Presiden Joko Widodo serta Perdana Menteri Singapura di Bintan, Kepulauan Riau. Dia berharap perjanjian itu tidak hanya sekedar perjanjian, melainkan harus ada tindak lanjut secara serius. Sebelumnya, dalam keterangan tertulisnya, Yasona mengatakan perjanjian ekstradisi itu bermanfaat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara, seperti korupsi narkotika dan pengacauan. Yasona mengatakan perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura memiliki masa retroaktif berlaku surut terhitung tanggal diundangnya selama 18 tahun ke belakang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan maksimal kadaluarsa sebagaimana diatur pada pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Adapun jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut perjanjian berjumlah 31 jenis, diantaranya tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan narkotika, pengacauan, dan pendanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengacauan. Pemerintah akan segera memproses 300-fikasi perjanjian antara Indonesia dan Singapura. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangan persnya pada Rabu 16 Februari di kantor Menko Polhukam. Di dalam tata hukum negara ini, perjanjian internasional itu harus diratifikasi agar punya daya laku. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan agar segera memproses ratifikasi perjanjian yang harus ke DPR. Mahfud mengingatkan sebelumnya, yaitu pada tanggal 25 Januari 2022 lalu, pemerintah telah melakukan perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Singapura dalam 3 hal. Pertama, perjanjian Flag Information Region atau FIRE, kemudian Diverse Cooperation Agreement, dan perjanjian ekstradisi. Menurut Mahfud MD, ratifikasi antara Indonesia dan Singapura akan menguntungkan kedua negara, terutama dalam penegakan hukum. Menurut Mahfud MD, ratifikasi antara Indonesia dan Singapura akan menguntungkan kedua negara, terutama dalam penegakan hukum dari Indonesia sendiri. Akan memperoleh keuntungan karena banyak pelanggaran hukum pidana, di mana orang-orangnya kemudian lari ke Singapura atau menyimpan asetnya di Singapura yang disinyalir mencapai 1.000 triliun rupiah. Untuk diketahui, proses ratifikasi perjanjian antara Singapura dan Indonesia telah berjalan cukup lama. Pemerintah mengaku bersyukur atas terlaksananya ratifikasi di awal tahun ini. Dengan adanya ratifikasi, menurut Mahfud, kejahatan terhadap Indonesia yang ada di Singapura maupun sebaliknya dapat segera diproses secara hukum. Dari kejahatan terhadap Indonesia yang ada di Singapura bisa diserahkan ke Indonesia untuk bisa diadili atau dihukum. Kemudian Indonesia juga bisa mengembalikan orang-orang Singapura yang melakukan kejahatan untuk bisa dihukum dan diadili. Terkait hal tersebut, pemerintah Singapura sempat marah, disebut sebagai surga koruptor oleh Deputi Penindakan KPK, Karyoto. Singapura lantas mengungkit soal perjanjian ekstradisi dengan Indonesia pada era Presiden SBY. Mulanya Kemlu Singapura mengungkit bantuan CPIP terhadap KPK, salah satunya terkait bantuan untuk memanggil bagi orang-orang yang hendak diperiksa KPK. Singapura juga memfasilitasi kunjungan Indonesia tanah air
harta pusaka abadi nan jaya.